berdua dalam channel Revi Triano. Ya, tentang belajar di rumah ya. Kita udah 3 bulan nih nggak belajar, nggak ngajar. Khususnya kita sebagai guru bahasa Indonesia kangen banget belajar, kangen banget mengajar, kangen banget terhadap siswanya, ya kan? Berapa bulan bro kita nggak ngajar bro? Hampir 3 bulan, hampir 3 bulan kita tidak mengajar karena pandemi ini. Tapi bukan berarti melemahkan semangat kita, tetap semangat. Apa namanya, work from home gitu, tetap belajar bisa di mana aja ya, di kamar mandi juga bisa kalau mau belajar kan. Nah, pada kesempatan kali ini kita berdua selaku guru bahasa Indonesia mewakili guru bahasa Indonesia yang ada di dunia, ya, mewakili guru bahasa Indonesia yang ada di Indonesia. Kita ingin sedikit berbagi atau saya Bro Revi ya dengan Bro Yuda ingin mencoba Bro ya, ingin mencoba menjelaskan tentang teks ulasan. Teks ulasan ini muncul di kelas 8 semester 2 ya Bro ya. Iya. Nah, teks ulasan ini kenapa saya tertarik terhadap teks ulasan, karena teks ulasan ini membahas tentang suatu karya sastra dan saya sangat suka karya sastra ya kan? Dan yang lain tertarik nggak bro? Ya, yang lain tertarik. Ya, mau ada yang ditanyakan nggak bro? Kira-kira apa tuh? Kalau definisi ulasan itu apa sih bro sebenarnya? Ulasan, sebelum kita membahas, ada yang belum tahu. Ya, sebelum kita membahas definisi, alangkah baiknya kita tahu dulu ulasan itu apa. Kalian pasti bingung, ulasan itu apa ya? Nah, kita sederhanakan dulu deh. Ulasan itu kita anggap sebagai, kalian tahu mak comblang nggak? Mak comblang. Tahu mak comblang? Jomblo bro. Tahu comblang nggak? Comblang itu yang dalamnya oncom. Itu combro ya. Nah, mak comblang. Kita rubah dulu teks ulasan menjadi mak comblang. Teks ulasan ini kita rubah menjadi mak comblang. Karya sastra kita rubah menjadi seorang cewek cantik ya. Nah, pembaca ini kita rubah menjadi seorang cowok yang ingin kenalan dengan cewek cantik. Nah, melalui mak comblang. Ulasan ini kita rubah dulu menjadi mak comblang. Nah, ketika seorang laki-laki ingin mendekati cewek cantik, dia malu. Tapi dia ingin tahu siapa namanya, tempat tinggalnya di mana, hobinya apa, ya kan? Pribadi. Hobinya apa? Nah, melalui mak comblang lah dia bisa tahu karakteristik si cewek cantik ini. Sama dengan ulasan. Ulasan lah yang mengenalkan suatu karya sastra kepada pembaca. Jadi ulasan itu adalah suatu teks yang mengenalkan suatu karya sastra dan mengenalkan baik kekurangan, kelebihan, ya kan? Dan sedikit garis besar ceritanya itu adalah ulasan. Makanya si pembaca mau mengenal karya sastranya secara langsung. Makanya saya sebut ulasan sebagai contoh sederhananya adalah mak comblang gitu. Kira-kira menariknya nih bro kalau kita ada di depan kelas itu? Wah, ulasan itu beberapa kali saya mengajar tentang teks ulasan itu sangat menarik, karena dalam teks ulasan kita belajar karya sastra. Sementara kalau kita tahu fungsi kita mempelajari karya sastra itu adalah agar kita memahami nilai-nilai kemanusiaan. Gitu. Menarik banget ya bro ya? Menarik banget, lebih dari menarik beca. Waduh, gotrop juga bisa bro. Jadi cuma hanya karya sastra aja atau ada karya-karya lain gitu bro? Ulasan khususnya lebih kepada karya sastra. Lebih tingginya lagi kalau kita melihat ada resensi. Ya, resensi ada lebih tingginya lagi. Sinopsis apa bro? Ya, sinopsis sama dengan garis besar. Kalau dalam film itu trailer ya. Oh, trailer. Ya, bagian yang penting dalam sebuah cerita itu adalah ulasan gitu kan. Kalau kita lihat fungsi ulasan itu untuk apa? Kalau kita lihat fungsi ulasan itu lebih kepada agar si pembaca itu lebih tertarik gitu kan. Makanya dalam sebuah ulasan yang diceritakan adalah bagian terpenting, termasuk tadi apa? Sinopsisnya. Oh, gitu. Mantap loh. Kalau ulasan itu ada struktur-struktur nggak bro? Barangkali Pasti, ada ya bro. Ada berapa struktur bro? Teks itu layaknya manusia bro, punya struktur. Kita di macam belas manusia ya. Dalam belajar bahasa Indonesia kita kalau tidak bisa analogikan pada sesuatu yang lain supaya lebih menarik gitu ya. Iya, pasti anak akan manusia dan lain lah. Anak pasti akan lupa. Tapi kalau kita analogikan ke hal yang dekat selalu teringat gitu ya. Akan selalu terngiang, masih visualisasikan ya. Itu akan selalu ingat anak-anak gitu. Kembali lagi struktur ya tadi ya. Iya, struktur. Teks itu ibarat manusia, punya struktur, punya karakter. Iya kan? Kalau kita lihat
manusia ada kepala, ada tangan, ada kaki. Bagian-bagiannya ya. Ada bagian-bagiannya. Teks tersebut ya. Saya tanya dulu, ketika manusia kehilangan satu bagian dapat dikatakan manusia itu sempurna atau tidak? Pasti ada kurangnya, Bro. Ada kekurangannya. Iya. Nobody is perfect ya. Iya, betul. Kesempurnaan hanya milik Allah. Allah. Tetap di Dorceso, bukan kayak gitu ya. Bukan. Jadi selayaknya manusia, teks itu memiliki struktur. Nah, tadi yang ditanyakan adalah teks ulasan punya struktur nggak? Ya jelas. Dapat dikatakan suatu teks ketika memiliki struktur dan ciri bahasa, ya kan? Apa aja tuh strukturnya? Struktur yang pertama adalah orientasi. Satu Orientasi. Dua, kemanusiaan yang adil beradab. Bukan. Dua itu adalah tafsiran. Oke. Ketiga itu adalah evaluasi. Keempat adalah rangkuman. Empat rangkuman. Perlu dijelaskan nggak? Perlu kayaknya. Kalau nggak saya pulang. Oke, yang pertama kita bahas orientasi. Kalau kalian pernah dengar kata orientasi, sederhana dulu deh. Kalian pernah dengar kata orientasi belum? Bro, ada yang nggak dengar? Nggak ada yang jawab ya? Memang cuma kita berdua di sini ya. Orientasi itu adalah pengenalan. Kalau kita tahu pada saat kita masuk SMA, SMP. Ada cewek lagi nggak nih, Bro? Belum mengenal itu cewek ya. Belum. Ketika kita masuk ke sekolah, pasti kita mengalami masa orientasi, di mana kita apa sih yang dilakukan pada saat masa orientasi? Jadi kita harus mengenal dulu ya. Mengenal lingkungan, iya, lingkungan, cewek-cewek cantik gitu kan, ya kan? Di lingkungan sekolah cewek-cewek cantiknya ada berapa, dihitung dulu gitu kan. Kemudian karakteristik sekolahnya seperti apa, kantin posisinya di mana, kamar mandi. Itu perlu ya, kantin, kamar mandi gitu. Kamar mandi dan kantin itu penting karena biasanya itu adalah salah satu tempat terfavorit siswa, benar nggak? Ya. Kalau kita lihat, kalau kita ngajar pasti siswa itu lagi-lagi ke kantin atau ke kamar kecil. Alasannya kamar kecil, padahal ke kantin gitu kan. Tapi bukan di sini ya. Ini mau bahas kantin atau mau bahas struktur nih? Ya. Kemudian itu orientasi adalah proses pengenalan ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam tahapan orientasi, jelas kita mulai mengenalkan tokohnya di dalamnya. Kalau di dalam sebuah teks ulasan berarti mengenalkan biografi penulisnya, biografi pengarangnya, kemudian karya-karya yang dihasilkan oleh si pengarang itu apa saja gitu kan. Sampai segitu ya, Bro? Iya, sampai sedetail itu ya. Itu luar biasanya teks ulasan tuh gimana kita bisa mengenal karya sastra, bisa mengenal pengarangnya. Karena selama ini kalau kita lihat anak-anak itu jarang sekali membaca karya sastra. Mereka hanya menikmati saja, bukan membaca ya. Tidak mengenal pengarangnya, hanya menikmati. Tahu ya, iya. Gitu. Kalau kita tanya, contoh aja, ketika kita bertanya, kalian kenal Habibur Rahman El-Saraji? Mereka nggak kenal. Tapi bukan kalau bapak saya, Pak. Bukan bapak saya, Pak, saya nggak kenal, Pak, gitu ya. Tapi kalau kita tanyanya beda, pertanyaannya dengan apakah kalian tahu ayat-ayat cinta, pasti mereka bisa menjawab karena mereka hanya menghafal atau tahu karyanya. Selain itu juga ada Andrea Hirata, ya kan? Ketika ditanya kenal Andrea Hirata, ya tadi bukan mantan saya, kayak gitu kan? Padahal kalau kita tanya karyanya, kalian tahu Laskar Pelangi, pasti mereka tahu. Nah, penting nih bro, kita sebagai guru bahasa Indonesia bukan hanya mengenalkan karyanya, tapi mengenalkan pengarangnya juga gitu. Karena ini akan ada kaitannya nanti dengan unsur ekstrinsiknya. Itu nanti kita bahas nanti ya. Itu kan ekstrinsik gitu ya. Ekstrinsik yang sekarang kita bahas adalah fokusnya tadi struktur ya. Nah, itu orientasi seputar karya sastranya nanti dibahas. Karya dari si penulis ini apa saja, belum kelebihan. Jadi karya-karya yang dihasilkan apa saja, gitu kan, prestasinya apa saja. Biasanya itu ada di orientasi. Nah, lari ke tafsiran. Tafsiran ini tadi yang Bro Yuda ceritakan tentang sinopsis. Isi dalam tafsiran itu biasanya berisi sinopsis ceritanya, garis besar cerita atau bagian terpenting dari ceritanya. Kenapa sih harus bagian terpenting? Ayo. Itu beda dengan abstrak, beda dengan abstrak. Hampir sama dengan abstrak, ya kan? Sebenarnya kata lainnya adalah tafsiran, gitu kan? Kalau kita lihat kenapa bagian terpenting yang harus dimunculkan di sebuah ulasan, agar si pembaca lebih mau mengenal karya sastranya. Dengan kita membaca ulasannya, dengan kita membaca sinopsisnya, kita contoh lah, kalau kita nonton film, ketika kita lihat sinopsis pasti kita
Jadi kalau tafsiran itu garis besar saja atau gimana? Tafsiran itu bagian terpentingnya saja. Bagian terpenting. Bagian terpenting. Dari mulai awal gitu. Ya, biasanya berisi tentang kejadian penting dari cerita itu. Agar apa? Agar si pembaca menarik, apa mau lebih tertarik kepada karya sastranya atau mau lebih mengenal karya sastranya ya gitu. Kemudian yang ketiga tadi apa? Evaluasi. Evaluasi ini sudah masuk ke ranah penilaian. Berarti di situ kita disuruh menilai atau seperti apa? Di dalam evaluasi itu kita membaca hasil penilaian sebenarnya ya. Membaca hasil penilaian dari si pembuat ulasan itu sendiri, ya kan? Kita belum masuk ke langkah bagaimana kita menilai. Kita hanya baru melihat kekurangan dan kelebihan dari karya sastra itu apa menurut si penulis ulasannya itu, gitu kan? Menurut penulis ulasan, kelebihan, kekurangannya seperti apa? Nah, baru dijadikan sebuah evaluasi. Kelebihan dari karya sastra ini apa? Kekurangan dari karya sama ketika kita mau kenal cewek. Apa saja itu Pak yang diulas selain kelebihan, misalkan apa contohnya gitu? Contoh kelebihan tuh seperti apa? Contoh kelebihan itu bisa jadi bahasanya, penggunaan bahasanya menarik. Kalau enggak tokoh di dalamnya sangat, kalau biasanya dalam film ya, biasanya kalau kita mengulas film tokohnya sangat menjiwai. Kalau di dalam novel biasanya banyak kata-kata yang indah di dalamnya gitu ya. Tapi kalau kita bicara kekurangan banyak, bisa jadi banyak menggunakan kata-kata yang kasar misalnya gitu ya. Kalau di dalam film terlalu vulgar gitu ya. Iya, terlalu vulgar. Kalau dalam tidak film sesuai dengan kalau di dalam film bisa jadi banyak adegan kekerasan gitu ya. Itu saya yakin anak-anak juga sudah bisa menilai. Berarti kalau adegan kekerasan itu termasuk dalam kekurangan itu. Iya, termasuk dalam kekurangan karena tidak mendidik gitu ya. Kekerasan. Tidak patut lebih contoh. Tidak patut lebih contoh. Don't try this at home gitu ya. Biasanya kalau nggak kalau di dalam di TV itu suka ada BO gitu ya. BO itu apa? BO tuh? BO itu bimbingan orang tua. Kalau nggak salah ya. Ini kita sebenarnya tadi sampai evaluasi. Kemudian selanjutnya adalah rangkuman. Nah, rangkuman ini biasanya berisi garis besar ceritanya gitu. Sebagai kalau enggak biasanya bukan garis besar saja sih, lebih kepada manfaat bagi pembacanya apa sih ketika kita membaca karya sastra ini gitu kan. Jadi biasanya kalau dalam rangkuman di dalam teksnya biasanya akan menjelaskan seperti ini contohnya ya. Pembaca akan lebih mendalami tentang arti kedisiplinan, misal seperti itu gitu. Itu dalam rangkuman, biasanya ada di bagian akhir. Kalau di teks fabel biasanya koda ada ya di situ ya, bagian penutup atau ada pesan moral atau pesan untuk membaca. Nah itu biasanya rangkuman nggak beda jauh dengan itu gitu. Tidak beda jauh dengan betul gitu. Ya tadi kita sudah bahas sampai dengan struktur ya, udah panjang lebar panjang lebar ya, sama dengan Bro Yuda gitu ya. Ya tadi kita sudah bahas sampai dengan struktur. Nanti kita lanjutkan di channel berikutnya, kita bahas tentang unsur ya. Tadi janji kita akan membahas unsur ya. Ya tunggu aja nanti. Apa unsur dan ciri kebahasaan yang kita bahas. Nanti kita akan bahas ulasan. Oke, itu ya. Nanti kita bahas. Tetap jaga kesehatan, stay at home, kemudian work from home ya. Kemudian jangan lupa like, comment, and subscribe. Demikian pelajaran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.